tadi saya habis jalan-jalan nih ke Pasar Joa, ke alun-alun Semarang, dan sekarang lagi ada di Jalan Kauman. Aduh, rasanya lapar nih ya, dari tadi jalan-jalan terus. Mending kita beli cemilan dulu, gimana? Sekaligus ngobrol sama ownernya. Langsung aja yuk kita masuk. Datang di Ini Usahaku. Kali ini kita akan mengulas satu usaha yang berhubungan sama makanan, karena bisa dilihat di sekeliling saya sudah banyak snack-snack, kue-kue yang tentunya wah kelihatannya juga udah enak banget nih. Sekarang saya lagi ada di toko Roti Rapi. Pasti sudah pernah dengar kayak namanya, karena ternyata toko yang satu ini sudah berjalan dan buka dari generasi ke generasi. Langsung aja yuk kita ngobrol sama ownernya saat ini, yaitu Ibu Fathia. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ibu, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini toko Roti Rapi yang berada di mana Ibu? Jalan Alamat Kauman nomor 66. Jalan Kauman nomor 66. Ini gampang banget. Pokoknya kalau misalnya masuk Jalan Kauman nanti ada di Pertengahan sebelah ya, kiri jalan, Ibu. sebelah kiri jalan. Di pertengahan. Nah, kalau boleh diceritain, katanya kan ini toko rotinya sudah bertahun-tahun ya Ibu. Dari Iya. tahun berapa berarti? Ini berdiri kira-kira tahun 1958 ya. Tapi kalau nenek itu sudah mulai berwirausaha dengan istilahnya pakai gerobak dorong. Itu sejak tahun 50-an. 50-an? Iya. Sudah dengan nama toko Roti Rapi atau belum? Belum kayaknya. Waktu yang 58 itu baru buka toko dengan nama Toko Roti Rapi. Berarti dari nenek, kemudian ke ibu, Ke dan sekarang ibu, ke ibu ke Fathia. saya. Oh, sudah 3 Iya. generasi loh ini people. Iya. Dan ceritanya di awal gimana Ibu? Yang tadi dari nenek, kemudian bisa dilanjutkan ke generasi-generasinya sampai sekarang? Kalau dari nenek dan kakek itu memang dari awalnya berbasic dari orang tua yang kulineran ya, jadinya tapi cuman bikin satu produk aja. Kalau yang dari nenek itu ganjeril, yang dari kakek itu gelek nanas, itu kayak pastel nanas kalau zaman sekarang. Sekarang masih ada berarti ya? Sudah nggak ada, karena memang waktu itu nggak diturunin gitu loh. Resepnya orang dulu itu kan pengennya nanti anaknya jadi dokter, jadi insinyur kan gitu. Jadinya nggak semua diturunin. Tapi ibu saya itu adalah dia belajar di SKP, Sekolah Keterampilan Perempuan apa ya dulu istilahnya gitu, di Jalan Imam Bonjol, yang sekarang SMP apa itu namanya ya, kok lupa saya. Tapi itu masih ada sekolahnya sebenarnya. Nah itu kan terus dikembangkan sama ibu sama nenek gitu loh, jadinya bikin kayak kue-kue basah. Ya awal basicnya itu memang kue basah. Ya, setelah tahun 70-an ke atas itu kan ibu sudah mulai ikut kursus-kursus kita mulai mengarah ke bolu sama roti, cake sama roti, bakery-nya gitu. Sampai saya mulai pegang itu tahun 1989. Dari 89 udah dipegang Ibu Fathia? Sudah, cuman saya waktu itu masih kuliah, jadinya saya nggak sepenuhnya, cuman kali kreativitas apa itu loh Bu, di sana bikin ini, coba kita bikin gitu. Akhirnya dan sudah menempati tempat ini ya? Iya, cuman ya belum sebagus inilah, masih tradisional sekali. Ini kita bangun mulai tahun 2000 ya. Tahun 2000 saya sudah sepenuhnya pegang lah istilahnya, sudah dilimpahkan ke saya. Waktu itu kan saya masih bantu-bantu aja. Tahun 2000 baru saya mulai pegang dengan
agak modern lah gitu. Oke, berarti ini dari yang awalnya sederhana, kemudian di ibunya Ibu Fathia Iya, mengembangkan. semakin dikembangkan dan sekarang seperti ini gitu Iya. Ibu Fathia ya. Dan tadi awalnya kan dari kue kering, ganjel rel, dan sekarang itu sudah ada menu apa saja Ibu? Menunya banyak ya, sudah sekarang hampir kita di halal itu yang kita kan halal insya Allah ya. Itu 120 menu halal di sini. Sudah Itu dari- kita daftarkan. Wah, sudah terdaftar Sudah, juga ya? sudah. Sudah alhamdulillah kita sudah pengurusan ketiga kali ini untuk halal. Berarti kue kering ada. Ada, basah ada. basah, roti ada. Terus kemudian untuk makanan-makanan jajanan pasar, Saya segala macam. jajan pasar. Menu nasi lapangan ada nggak, gitu. Ibu? Ya kita baru mulai nih, baru mulai untuk berusaha untuk bikin nasi box, tumpeng, cuman ya masih belum on. Oke. Belum Tergantung kalau di-on-kan. misalnya ada yang mau silahkan Iya, bisa ya. iya. Tinggal maunya Masih apa, tertentu. pokoknya toko roti rapi bisa menyediakan. iya, insya Baik. Allah. Nah, kalau untuk toko ini sendiri bukanya setiap hari apa dan jam berapa Ibu? Kita buka full seminggu, cuman kalau hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai 15 ya, jam 3. Kalau Minggu kita cuman jam 6.30 sampai jam 10 pagi. Nah, itu memang kiat-kiat kita untuk istilahnya kita bertahan, kita eksis dalam usaha. Itu memang dari dulu kakek, nenek, ibu itu bertahan dengan pegawai-pegawai yang lama ikut kita. Itu karena kekeluargaan. Karena hari Minggu itu hari keluarga buat mereka. Kita memang jam 10 kita sudah pulang. Terus kalau roti ada sisa itu memang kita nggak dijual murah. Kita kasih ke pondok pesantren, kasih ke panti asuhan. Kita banyak punya yang lahan-lahan untuk itu. Berarti tidak terbuang sia-sia begitu Iya, ya, enggak. Bu? Jadi ya kita udah masih lempar. Kalau memang seminggu itu ya insya Allah pasti ada. Memang itu yang jatahnya mereka kali ya, Mbak. Insya Allah kita selalu ini. bisa menjadi Iya, berkah, memang ya. itu untuk keberkahan lah. Oke. Dan kemudian tadi kan bukanya hampir setiap hari ya. Iya. Berarti terus untuk harganya sendiri berkisar dari berapa sampai berapa? Kalau harga itu kita masih istilahnya medium ya, masih nggak yang tinggi banget, tapi kita nggak yang murah banget, sedang lah. Iya. Jadi kalau roti itu paling sekitar 4,5 sampai 7 ribuan. Kalau basahan itu masih ada yang 2 ribuan malahan kita. 2 ribuan sampai 4 ribu lah. Dan kalau misalnya mau beli selain datang langsung ke tokonya, bisa lewat online juga nggak? Bu? Online bisa, lewat Instagram bisa, terus lewat telepon, WA. Alhamdulillah kita sudah bisa untuk itu. Nanti kita cantumin di sini ya nomornya Iya, ya sama iya, Instagramnya. iya. Dan juga tadi kalau saya lihat di depan itu ada frozen food juga. Iya. Nah itu dikirim sampai mana Ibu? Itu alhamdulillah kita itu mulai pandemi itu ya tahun 2020 itu Maret itu, terus kita kan memang hampir tiap harinya sepi, nggak ada ini, terus kita berusaha untuk main ke frozen food. Sebetulnya sudah lama kita main di situ, cuman nggak sampai keluar yang kemana-mana. Nah itu waktu itu ya sudah kita berusaha sampai istilahnya kita tawarin ke Instagram, ke WA yang kenalan-kenalan. Itu alhamdulillah ya Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Pati, Jogja. Terjauh itu Bali ya. Wih, Cuman sampai kalau luar pulau ya? Bali itu kok ternyata ini jadinya nggak tiap hari itu paksel itu kan kita yang pakainya paksel, nggak tiap hari dia ke sana. Jadinya kita Harus nunggu itu jadwal. persoalannya itu nginep di pakselnya itu yang kelamaan ya. iya, jadinya barangnya kan nggak fresh lagi. Kalau yang Jawa kan masih sehari sampai. Purwokerto pun bisa. Itu nggak pakai paksel, tapi pakainya itu travel. Iya. Nanti orangnya ambil di di pos poinnya itu kan, travelnya itu nanti diambil sendiri bisa. Nah, jadi ini sedang OTW ya, bisa Iya. seluruh Indonesia untuk saat ini, tapi yang Bismillah. paling aman di Pulau Jawa. Iya, begitu ya, iya, Bu? yang paling banyak emang Pulau Jawa. Oke. Kalau yang kemana-mana belum tuh karena juga ongkirnya mahal ya. Paling enggak pakainya pesawat. Betul. Nah itu kan memang Malaysia kita juga pernah. Wow, sampai Iya Malaysia pernah, cuman itu pakai pesawat.
ongkirnya berkali-kali dari Paksel. Ya biasanya pokoknya mau dikirim mana aja bisa selama Iya, bayar ongkirnya. iya, bawa ongkirnya lah. Oke, setelah ini kita masih akan ngobrol banyak sama Ibu Fathia, jadi jangan kemana-mana, e-people, tetap di Ini Usahaku. People, kita masih di Ini Usahaku, episode Toko Roti Rapi. Dan kita bersama Ibu Fathia mau cerita-cerita lagi ya soal usaha toko kue ini. Di sini kan menunya banyak sekali ya Ibu, tadi hampir 120 lebih begitu ya. Yang paling favorit dari masyarakat itu apa yang ada di sini? Itu biasanya lumpia, kalau yang gorengannya ya paling favorit itu lumpia sama risoles mayo. Terus kalau yang rotinya itu paling favorit roti pisang. Roti pisang. Kalau di basahannya itu paling favorit ya ada lapis, ada kayak lupis gitu. Terus yang tum-tum gitu kan, yang pakai masih daun kayak mento, kayak nagasari gitu. Oke, dan kebanyakan konsumennya itu sudah perorangan, yang sudah langganan, atau juga banyak dari korporat begitu Ibu? Ya hampir imbang ya, korporat sama perorangannya gitu. Tapi memang kalau hari-hari biasa memang lebih banyak ke korporat. Kalau perorangan tuh biasanya mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu itu perorangan karena punya kerja, punya weekend ya. Okay. Dan kalau misalnya mau pesan di sini, ada minimalnya nggak Ibu? Misalnya minimal dari kuantitas ataupun harga? Oh nggak ada, kita aja ini tiap hari COVID itu alhamdulillah kita dari mulai bulan yang banyak sekali habis lebaran itu loh. Kita kan mulai suplai untuk rumah dinas. Iya. Nah, itu ini sekarang cuma tinggal 10 Mbak. Iya. Kita tetap suplai. Terus untuk di Pak Gub itu untuk di kantornya itu kan juga cuma sedikit. Iya. Cuma 10 padahal mintanya jam 6 pagi gitu. Tapi karena sudah ya tiap hari, kan hampir tahunan kita di situ. Iya, terus langganan dan terpercaya. Iya, ya? lagi pula kalau pas ada kayak Jokowi itu kan karena kita semua nggak pakai pengawet, insya Allah. Terus pewarna juga kita nggak sembarangan kan pakainya. Nah itu kan kita jadi
yang diutamakan untuk dibeli untuk mereka. Kemarin Jokowi ke sini untuk apa Pasar Johar juga iya? kita yang Mampir ke sini, nyuplai. Bu? Oh, Kita untuk di dari sana mulai makanya. dari mulai Pak Soeharto itu. Iya. Iya, presiden semua alhamdulillah. Oh, udah pernah nyobain makanannya toko roti Iya, Rapi? iya. Mereka nggak tahu kali Rapi ya, cuma Iya. kita kan soalnya biasanya kan mereka nggak mau pakai plastik. Oh, jadi langsung Tanpa berupa plastik, makanannya dia ya? pakainya daun sama cup. Oh, Iya, kita nggak ada embel-embelnya, jadi mereka kali juga Iya. nggak ini ya. Tapi alhamdulillah sekarang waktu Belangkon pertama itu saya diminta sama Pak Ganjar yang pertama untuk masuk ke BIMS itu, alhamdulillah. begitu. Iya, masuk di itu tahu sekarang di provinsi kan ada harus pesennya lewat online, lewat apa Belangkon Kalau namanya. pejabat yang pernah mampir ke sini siapa Ibu? Pejabat itu kemarin Menteri Tenaga Kerja. Oh, mampir ke sini langsung. Iya, mampir ke sini langsung karena apa ya alhamdulillah ini anak-anak kan sebagian saya BPJS untuk ketenaga kerjaan sama untuk kesehatan. Ya, jadinya mereka kan kemarin yang besar-besar itu dilik. Terus rencana itu mau ke Gumaya kayaknya, tapi Gumaya ternyata nggak penuh bayarnya BPJS. Cuman apanya aja gitu loh. Lah kalau saya total semua saya bayarannya. Oke. Ya dikunjungi kemarin, Jadi toko alhamdulillah. roti Rapi juga memperhatikan dari sisi ketenaga kerjaan Iya, ya. Sudah berapa pegawai Ibu yang ada di sini? Ya sekitar 28 yang aktif di tenaga kerja. Oke, baik. Dan kalau ngomong-ngomong soal usaha roti yang sudah bertahun-tahun ini, salah satu inovasi yang membuat toko roti Rapi bertahan, kalau dari saya lihat ya, ini adalah packagingnya yang keren loh. Bahkan ada satu sudut nih di toko roti Rapi yang isinya itu berbagai macam kemasan-kemasan gitu ya. Pernik-pernik. Ya, itu gimana Ibu kisahnya bisa kemudian punya satu corner khusus dan menyediakan berbagai macam varian kemasan? Itu memang sejak kebetulan saya sekolah di arsitek ya. Dulunya sampai tahun ya hampir sebelum tahun 2000 saya jadi asdos. Ya sama bantu-bantu. Terus karena tahun 2000 itu terus sudah saya penuh gitu. Akhirnya karena ya ininya seninya itu bakat seninya itu kepengen juga gitu loh. Jadinya kan roti yang sebetulnya sederhana bisa dikemas dengan bagus. Terus saya kan juga punya akhirnya saya punya beberapa perajin sih, ada di Jepara, ada di Jogja. Dimana kadang-kadang saya desain sendiri, terus mereka yang bikin. Ya untuk kreatif juga, untuk istilahnya karena toko saya ini kan di dalam. Banyak istilahnya kayak sekarang milenial aja udah tahu kan toko Rapi karena kita agak masuk lah itu untuk mengenalkan lah untuk istilahnya kita bisa ini loh dengan kemasan yang bagus dengan harga yang nggak begitu mahal lah dengan buatan Indonesia juga kan. Iya, ini sebenarnya mendukung para pengrajin lokal Iya, ya Bu. iya. Dan biasanya yang menggunakan packing khusus seperti itu untuk acara apa saja? Ini biasanya untuk acara kayak ulang tahun di korporat, untuk lamaran, terus untuk punya kerja di rumah, hajatan gitu. Sekarang kan mereka juga pengennya ringan ya. Betul. Jadinya nggak ke catering. Kalau catering kan kali harganya sudah mahal. Kalau ke kita kan masih lumayan agak ringan, tinggal nyiapin tempat-tempat piring, kita sudah tata, tinggal buka disajikan. Begitu. Baik. Dan ini kalau misalnya paling ramai biasanya waktu apa? Lebaran kah? Iya, parcel untuk lebaran. Tapi ya alhamdulillah kita tiap hari kok sekarang. Tiap hari pasti ada lah. 1-2 itu pasti ada. Karena orang pengen membawa bingkisan ya ke saudara kemana gitu tuh dengan bagus gitu loh, nggak cuma tas plastik. Betul. Mungkin sekarang kesukaannya orang-orang sudah berubah ya. Dulu mungkin untuk acara spesial saja, tapi kalau sekarang untuk mengisi sekarang orang ya karena lama nggak pernah ketemu kan. Ya, pandemi ini juga berpengaruh membawa berkah juga gitu loh. tinggal bagaimana kita mencari peluangnya Iya, gitu ya Bu. gitu. Dan terakhir mungkin boleh kasih tips kepada e-people nih yang punya usaha juga, gimana sih caranya biar bisa bertahan dari tahun ke tahun bahkan sampai ke generasi selanjutnya? Ya kalau saya sih prinsipnya hanya percaya sama Allah gitu loh Mbak. Setiap apa yang saya
lakukan itu pasti Allah melihat. Jadi kita tiap bikin resep, tiap bikin apa, kita mau ngasih itu kan yang harus sehat untuk konsumen. Betul. Itu aja yang prinsip saya yang selama ini saya pegang. Apapun yang saya bikin untuk produk baru, itu harus saya punya caranya bahan-bahan yang berkualitas. Saya tidak pernah pakai pengawet, saya tidak pernah pakai istilahnya perasa-perasa juga nggak pernah. Saya minimalir untuk esen itu minimalir. Saya nggak ada di sini yang esen sampai itu nggak ada. Saya cuman vanilla. Vanilla aja itu saya punya brown, itu punya Jerman itu. Saya nggak bisa berubah dari itu. Kalau sampai istilahnya dia pas nggak ada halalnya, ini saya sampai wes nggak pakai dulu. Sampai dia punya halal lagi, saya baru pakai. Iya, karena memang itu paling istilahnya soft. Saya nggak suka untuk yang tajam esen gitu, nggak ada. Bolu-bolu saya cuman vanilla tok. Jadi ya itu Allah yang tahu gitu loh Mbak. Jadi kita semua kerja untuk kesehatan dan untuk istilahnya nggak membohongi publik. Betul. Oke, baiklah. Jadi karena selalu ingat sama yang di atas ya Bu ya. Udah, itu aja. Dalam membuat makanannya juga yang sehat, yang aman, dalam berdagangnya pun juga harus jujur. Iya, jujur. Ya. Makanya banyak pembeli yang kemudian pasti akan balik lagi kembali lagi begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Fatia waktunya. Kita sudah boleh mampir ke sini ya. Nanti kita juga akan liatin ke e-people keliling-keliling gimana sih produksinya di sini dan juga makanan-makanannya. Tapi buat e-people yang udah penasaran, langsung aja mampir ke sini ya di Toko Roti Rapi, Jalan Kauman, nomor 66. nomor 66. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya, terus catat ini ya nomor WA-nya. Jadi kalau pengen pesan nanti tinggal hubungi langsung aja. Sekali lagi terima kasih Ibu dan terima kasih people. Jangan lupa untuk nonton selalu Ini Usahaku hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Dan buat e-people yang punya usaha seperti ini dan pengen kita liput, tinggal DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Terima kasih dan sampai jumpa.